abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarram, para alim ulama, wabil khusus yang kami muliakan, Kiai Haji Dr. Suratman selaku Khatib Suriah, yang terhormat Ibu Lurah Kalisari, Ibu Siti Nur Hasanah SE, yang sama-sama kita hormati Ketua Tanbidiyah Pak Haji Muhyiddin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sayyid Age selaku Rois Suriah NU Kalisari, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 10 Kelurahan Kalisari, yaitu Bapak Bambang Susurwoyo SAG, yang sama-sama kita hormati para ketua ranting NU sekecamatan Pasar Rebo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Yang sama-sama kita cintai ibu-ibu partaian NU Kalisari dan segenap bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan sangat utama, mari kita bersama-sama panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal. Sebagai pembuka acara pembacaan Yasin dan tahlil, alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ustaz Bubur SAG. Kemudian acara yang pertama yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga pemateri dari beberapa narasumber. Yang pertama dari Ketua Tanbidiyah, kemudian dari Khatib Suriah. Nanti kita akan bersama-sama dengarkan dua pemateri ini tentang ke-NU-an tentunya. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa penutup. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal acara hingga di akhir acara. Baik Bapak Ibu sekalian,
selesai. Quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para ujaz, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Ibu Lurah Kalisari, Ibu Siti Nur Hasanah SE. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan malam hari ini merupakan malam yang kedua Bu Lurah kita di tahun yang lalu berkesempatan hadir di tengah-tengah kita juga. Yang sama-sama kita hormati Khatib MWC Pasar Rebo Kiai Haji Dr. Agus Haji Suratman. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris MWC Pasar Rebo Karomal Ustadz Farid. Yang sama-sama kita hormati Bendahara MWC Pasar Rebo Bapak Haji Lutfi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ranting NU Kelurahan Baru Ar-Ustadz Asep Saifuddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ranting dari Gedong, alhamdulillah hadir Ustadz Kartono, serta Ketua Ranting yang lainnya yang tidak bisa dapat kami sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Tanfiz Ranting Kelurahan Kalisari Al-Ustadz Hidin, serta ibu-ibu petapa tayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkudratillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan Lailatul Istimah Ranting Kalisari. Semoga acara ini membawa berkah buat kita semua. Salam salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah perkenalan kami atas nama Rais Surya Ranting NU Kalisari mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua Tanfiz atau seluruh Tanfiz Ranting Kecamatan Pasar Rebo yang bisa hadir di kediaman kami ini, tepatnya di Masjid Al-Arif. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Lurah yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para ujaz, tokoh masyarakat yang bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkenaan dengan Ketua DKM yang seyogianya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, Ketua DKM Masjid Al-Arif, dikarenakan ada beliau hari ini juga mengantarkan anaknya ke Bekasi Timur karena besok anaknya itu ngajar pagi, informasinya jam 9 kompleks sana sudah ditutup, jadi tidak bisa hadir. Ingin sekali bersama-sama dengan kita bisa hadir Ketua DKM, namun karena ada satu hal yang tidak bisa atau karena mengantarkan anaknya, Ketua DKM mengucapkan permohonan maaf tidak bisa membersamai kita. Sekali lagi atas nama Ranting NU Kalisari mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu bapak ayat yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami mohon permohonan maaf apabila ada penyambutan ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah terima kasih kepada pembawa acara. Pada malam hari ini kami singkat saja Pak ya, mewakili dari lingkungan RT 003 RW 10 sekaligus tadi ada info katanya Bapak RW diundang, secara kebetulan mohon dimaafkan
Pak RW nggak bisa hadir, namun saya sendiri sekretarisnya Pak, jadi dua double ini Pak ya. Insya Allah yang sama-sama kami hormati, mungkin bapak-bapak semuanya yang hadir di sini untuk mengadakan pelatihan pembinaan kader ranting NU Kelurahan Kalisari. Pertama-tama kami mohon maaf Pak ya, karena semuanya hanya sekedar untuk mewakili, namun tetap hanya tidak bisa memberikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Saudara Baik, Ketua Rais Suriah Ranting NU Kelurahan Kalisari Ustadz Sayudi SAG beserta pengurus yang terhormat Kiai Haji Suratman, yang terhormat Bapak RT 06 RW juga. Saya tahunya Pak RT, Pak Muhyiddin. Jabatannya apa Pak? Satu Vidya. Oke. Yang terhormat para Ustadz Ketua Ranting NU Kelurahan Baru, terus kemudian Ketua NU Kelurahan Cijantung. Hadir Pak? Ranting NU Kelurahan Gedong. Bapak Ustadz Ranting NU Kelurahan Pekayon. Ada perjalanan. Para alim ulama Ustadz semua yang ada di sini, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kemudian Pak Ade Sudirman, wakil dari Ketua RW 10 Bapak Bambang Sasongko. Tadi beliau sama saya pagi-pagi kerja bakti. Ini para ibu-ibu patayan para ustazah. Kasih alhamdulillah sudah hadir menemani saya di sini. Jadi saya tidak perempuan sendirian. Pertama-tama kita banyak bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehat. Luang waktu kita dapat hadir di sini di Masjid Ma'arif Al-Ma'arif dalam rangka pelatihan dan pembinaan kader Ranting NU sepasar Bo ya Pak? Sepasar Bo. Juga tidak lupa kita sampaikan salam atas dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabat dari beliau. Bapak Ibu para ustaz yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan terima kasih mendapat undangan ini karena saya dapat berkumpul dengan para guru-guru yang ada di sepasar Pok. Alhamdulillah, salam kenal, karena memang saya sudah 2 kali ya Pak, 2 kali ke sini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua kegiatan ini. Apalagi kalau suatu organisasi memang harus ada pelatihan dan pembinaan. Karena seperti juga di kelurahan, kalau saya bicara tentang pelatihan dan pembinaan, di sini guru-gurunya lebih pakar dibandingkan saya, ilmunya lebih tinggi dibandingkan saya. Tapi kalau pengalaman di luar hampir sama. Jadi untuk membina SDM, jadi justru kalau bahasa kita sih biar dapat dan lupa. Jadi dalam pelatihan dan pembinaan, mudah-mudahan dengan pelatihan dan pembinaan ini SDM yang ada untuk kader-kader NU terutama di Ranting seluruh kelurahan yang ada di Pasar Bo makin lebih bagus, makin lebih terasa, dan kalaupun kader-kadernya makin lebih tahu visi dan misi tujuan daripada NU. Karena sekarang mungkin para anak-anak muda yang umum ya Pak, mungkin belum tahu NU, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kalau di sini dengan pembinaan terus juga pelatihan yang sekarang kontinu, karena memang setahun yang lalu saya ikut pelatihan dan pembinaan di sini menghadirinya. Nah sekarang juga diadakan lagi, berarti konsisten pengadaannya. Dengan acara ini mudah-mudahan lebih membawa keberkahan
kalau militan salah ya Pak, enggak kan ya? Iya, yang penting konsekuen istiqomah dalam membangun kebersamaan dan kemanfaatan bagi kader NU semuanya, dan juga bagi organisasi NU lebih besar lagi namanya dan lebih besar lagi manfaat untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Pasar Bo. Mungkin itu saya sampaikan, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadiratul mukarram, para ahli, para asatidz, para hujat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, pengurus beserta jajaran DKM Masjid Al-Ma'arif yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Suratman, beliau berkenan hadir selaku Khatib Suriah MWC NU Pasar Bo. Yang sama-sama kita muliakan Rois Suriah Ranti Kalisari Al-Mukarram Kiai Haji Sayudi SAG, dan juga kita kedatangan tamu agung Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi. Beliau adalah alumni Al-Azhar. Beliau sekarang bergabung di NU selaku bendahara MWC Pasar Bo. Yang sama-sama kita hormati seluruh ranting Kelurahan Baru Al-Mukarram Ustadz Asep Saifuddin, Kelurahan Gedong Al-Mukarram Ustadz Jantono, Kelurahan Cijantung. Di sini perwakilannya banyak, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Yunus, ada Ustadz Amrullah, dan Ustadz Effendi Marwi. Dan juga yang sama-sama kita doakan ranting NU Pekayun, mudah-mudahan bangun dari tidurnya. Dan yang paling utama, wanita terhebat di Pasar Bo, Ibu Siti Nur Hasanah. Bagaimana gak hebat Bapak Ibu? Beliau pagi sampai siang Lurah Kalisari, siang sampai sore Lurah Pekayun, hidupnya tinggalnya di lubang buaya. Hebat berarti. Kalau bapak-bapak pasti ditelan, tapi kalau beliau enggak. Saya doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Saya doakan sebelum pemateri dilanjut, saya doakan dengan pantun. Pisau tumpul pemotong tahu, pulang umroh dari Mekah, bulur ngumpul bersama ibu, semoga hidupnya tambah berkah. Duduk di sono diem ngarang sebentar. Alhamdulillah Ibu, ya Allah udah 2 kali ini berkenan hadir dalam kegiatan NU yang sekarang bertema pelatihan dan pembinaan kader NU Kalisari. Hanya judulnya, tapi nanti penjelasannya mungkin agak melenceng dari sini. Karena ini memang dari pusat Bu, harus dipajang seperti ini dan difoto, dokumentasi, nanti dilaporkan. Inilah organisasi yang terstruktur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 saya lupa yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus FWC Pasar Bo Al-Mukarram Kiai Haji Bakruddin. Kemungkinan beliau berhalangan hadir karena kurang sehat, tapi diwakili oleh sekretarisnya Mukarram Ustadz Farid, dan juga ibu-ibu Pataya Muslimah yang eksis selalu mendampingi NU. Tapi saya suaminya terkadang nggak mau terlibat dengan NU.
Ibu-ibu yang datang Allah, kenapa mesti kita harus ilmu? Ilmu di Kalisari itu banyaknya, kalau pagi itu banyak ilmu, nasi uduk banyak. Bukan ilmu itu yang dimaksud. Ilmu di sini adalah simpelnya saja. Kalau masih mau kunut ilmu, kalau masih mau tahlil ilmu, udah usah repot. Apa sih ilmu itu? Tahlil mau, kunut mau, ilmu. Terus apa lagi? Duduk, terus butuh, terus makan, ilmu. Apalagi khasnya pakaian hijau, ada logo gambar jagat 9 bintang, talinya kendor. Kenapa mesti kendor? Nggak kencang. Ilmu itu fleksibel, netral bagi penengah, kanan kiri berantem. Ilmu harus ada di tengah-tengah kita untuk mendamaikan. Tadi pas masuk kira-kira ada 30, tapi saya yakin ini lebih dari ribuan yang hadir karena malaikatnya Allah turun di masjid sini. Karena ilmu itu banyak berkahnya. Bagaimana berkah? Orang duduk juga banyak, sekedar duduk sambil ngerumpi. Jadi gini Bu Lurah, ilmu itu identik dengan rokok, walaupun kebanyakan orang ilmu ada yang nggak ngerokok. Soalnya apa? Kalau nggak ngerokok katanya belum ilmunya belum 100%. Terus ada yang bilang rokok kan penyakit, kenapa mesti diisep? Karena salah ditanya. Rokok itu sebenarnya bukan penyakit, pisang juga bisa jadi penyakit. Saya tanya sama bapak-bapak yang ahli hisab, selama ini kalau merokok baca bismillah nggak? Kagak, yakin? Itu coba kalau baca bismillah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, gak mungkin rokok jadi penyakit. Karena selama ini kalau merokok lupa baca bismillah, makanya jadi penyakit. Kenapa pemerintah melarang? Melarangnya juga setengah hati, ekornya dipegang, kepalanya dilepas. Kalau melarang yang benar-benar melarang, pabriknya harus dihapus. Ini pabriknya jalan terus. Karena saya orang open, orang ilmu itu peduli dengan lingkungan, daripada itu rokok makin banyak, lebih baik dibakarin setiap hari. Cuman bakarnya satu-satu. Inilah kehebatan orang ilmu. Bapak Ibu yang datang Allah, di sini ada pelatihan, tapi kita nggak mau melatih karena semuanya sudah terlatih, tinggal pembinaan. Ilmu itu perlu dibina. Bagaimana sistemnya? Karena memang perjalanan ilmu itu Senin Kamis, terkadang bisa bangkit, terkadang enggak. Kalau nggak dipaksa itu nggak bisa hadir. Alasan ada aja. Tapi jiwanya ilmu, makanya perlu dibina. Tapi kalau udah dikasih gambaran, udah dikasih solusi, nggak mau, ya dibinasakan saja. Maksudnya bukan ini perilaku yang gak benernya, orangnya tetap kita rangkul, kita kasih support. Kenapa sih mesti gak hadir? Kenapa mesti gak aktif? Mungkin banyak kesibukan di luar sana. Karena sejatinya orang ilmu itu tidak perlu kaku, harus fleksibel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selaku Ketua Tanfidiyah di Kelurahan Kalisari, jadi jajaran saya mau lurah sama. Kalau ranting itu sama bergaulnya sama lurah. Kalau MBC ini beliau bergaulnya sama camatku. Tapi kalau PC bergaulnya sama wali kota. Kalau PW bergaulnya sama gubernur, itu setara. Nah kalau PB bergaulnya sama presiden. Nah kenapa presiden sekarang nggak datang? Karena presiden sudah kirim pesan sama saya, tolong wakilin saja sama Pak RT-nya katanya. Jadi Pak RT-nya datang. Sebenarnya presiden datang, cuman wakilnya aja. Jadi wakilnya memasuki Irman yang datang. Tapi alhamdulillah beliau semangat menggubu-gubu. Mohon maaf Pak, belum sempat minum, ditodong suruh nyambut. Memang tadi ditungguin Pak RW mana ya yang punya lingkungan, yang punya wilayah. Saya juga gak asing lihat Bapak karena saya sebagai RT Pak, saya RT 6 RW 2 tetanggaan. Jadi bukan saya rakus kekuasaan, tapi itulah amanah. Kenapa saya ambil? Karena saya ingin berkhidmat masa hidup saya untuk kebaikan di lingkungan. Sebenarnya males Pak, apalagi RT.
ada juga OP bukan gaji, ya kan? Iya, operasional harus ada laporannya ini dan itu. Apalagi boro-boro ada duitnya, yang ada ngeluarin duit. Kenapa jadi ketua itu pada gak mau? Karena ketua itu ujung tombak utamanya ini ketua, akhir-akhirnya ujung tombol itu ketua, makanya pada gak mau. Tapi kalau kita ikhlas, keberkahan yang luar biasa. Contoh Pak, ini saya bukan membanggakan anak saya, bukan membanggakan saya. Saya berkhidmat di NU dulu waktu masuk Jakarta ini dianggap, mohon maaf, saya orang Wahabi karena waktu itu jenggot saya panjang nih. Saya suka pakai celana baca buku, oh ini kali Wahabi gitu. Ya ngomong siapa? Dia jadi. Kata begitu dikenalin, dia orang NU loh. Akhirnya saya diajak-ajak sama beliau. Jadilah saya masuk ke dalam organisasi NU. Padahal orang tua saya juga dulu GP Ansor. Saya dilahirkan dalam lingkungan NU. Cuma di sini saya nggak tahu. Kenal Kiai Jahari, diajak sama beliau. Saya batin, ya Allah, saya akan berkhidmat di NU. Apapun yang akan terjadi, tetap saya akan jalani. Insya Allah saya mendapat keberkahan dari muassis yang berdiri Nahdlatul Ulama. Sempat-sempat mohon maaf Ibu, saya kadang ditelepon, Pak Muhyiddin ada waktu nggak? Ada Pak Kiai, yuk kita berangkat. Padahal saya mau siap-siap jualan waktu itu, saya batalin jualan, saya tetap ikut berangkat khidmat di NU. Di sana cuma makan, nggak dapat apa-apa. Ikhlas saya di Allah. Karena apa kata Pak Hasim? Siapa orangnya yang mau ngurusin NU dengan tulus ikhlas, maka anak cucunya sampai 7 turunan diakui santrinya dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita ambil. Terus keberkahannya apa? Anak saya didik di pondok pesantren Luhur Asakopah, pimpinannya Kiai Said Sirot, mantan PBNU. Alhamdulillah berkat saya pengabdian di organisasi dengan tulus ikhlas, anak saya nggak bayar Bu, dapat prestasi, dapat beasiswa prestasi karena memang anak saya alhamdulillah gak kayak bapaknya. Anak saya itu IQ-nya agak tinggi dan sampai lulus 6 tahun dikasih surprise kata orang sekarang, hadiah oleh-oleh sama dia diumrohkan kemarin pada bulan Ramadan. Inilah hasil kita berkhidmat di NU. Mana mungkin sekelas RT bisa umroh, OP-nya aja pada cukup kan, logikanya nggak nyampe. Tapi Allah punya rencana lain. Berkhidmat di NU karena tulus ikhlas, maka keberkahan akan kita raih. Ternyata benar. Ini saya surhat, mudah-mudahan mendapat memotivasi bapak-bapak untuk kedepannya. Kenapa mesti NU? Tidak memaksa, NU tidak butuh kita, tapi kita lah yang butuh NU. NU itu nggak perlu diperbesar karena NU itu sudah besar. Di Australia ada NU, di Jepang ada NU, Cina ada, sekarang di Arab Saudi ada NU. Kehebatannya sudah mendunia, tetapi kita belum tahu. Maka dari itu, bagi bapak ibu semuanya, terutama ibu-ibu Patayat yang suaminya belum mau aktif di NU, monggo untuk berkhidmat di NU. Wong di NU itu gak perlu lulusan pondok, gak perlu hafal beberapa kitab, gak perlu pakai sarungan terus. Asal subuh berjamaah kunut juga udah NU. Udah itu aja dulu. Nanti ikut berkumpul sama kita membahas tentang organisasi, bagaimana sih kehebatan kita di lingkungan NU, apa sih manfaatnya buat wilayah. Manfaatnya banyak Pak. Kalau kita orang tuanya meninggal, saudara tetangga, kalau nggak ada orang NU itu sunyi keluarga orang yang berduka karena nggak ada tahlil, nggak ada doa. Yang paling kasihan kalau NU nggak ada ustadz pada kurus karena nggak ada yang undang tahlil, nggak ada yang undang 40 hari, nggak ada orang undang syukuran. Kalau NU kan Pak meminang ngundang tahlil yasin, lamaran juga
nikahan juga, habis nikah hamil 4 bulan atau 7 bulan doa lagi orang NU setelah itu bikin nama hakeko ngundang lagi. Makanya kalau NU di sini nggak kuat, kasihan ustaz-ustaz yang nggak ada undangan nganggur. Jadi kita ini memang generasi besar lewat berkat. Bener, ulang buat tentengan makan berkat. Sebenarnya itu bahasa Arab berkah, sebenarnya itu berkah. Cuman karena masa iya pulang megang tangan maka dikasih berkat. Itu besar lewat berkat. Jadi jangan takut bapak-bapak ntar pulang juga bawa berkat. Walaupun berkat itu dapat hibah dari PW, tapi kan yang jelas bawa. Kita tuh di sini terseok-seok, tapi hebatnya NU Kalisari walaupun 3 orang aktif. Sekarang ada 3 ranting yang mulai aktif, baru sama Cijantung dan juga Gedong. Gedong itu sebatang kara. Bener, kita doakan mudah-mudahan beliau kuat mental, jasmani dan rohaninya karena berjuang sendiri Bu. Disuruh nggak ada yang nemenin, apa karena dia nggak bisa rugi lurahnya kali ya? Bener-bener. Tapi saya doakan dan alhamdulillah beliau berkenan hadir. Saya rasa dia kalau nggak hadir takut tak dibalas, kalau nggak hadir kegiatan saya nggak hadir, makanya hadir. Tapi alhamdulillah yang penting di 5 kelurahan itu ada rantingnya daripada tidak sama sekali. Jadi kalau ada beberapa ranting yang aktif kan ke bawah Pasar Rebo. Di mana-mana kalau mana Pasar Rebo itu dari pusat itu udah gemeter dengar Pasar Rebo-nya. Karena Pasar Rebo dari dulu diam tapi membahayakan. Ini dalam organisasi NU di Kaliapa Pasar Rebo luar biasa. Orang Pasar Rebo contoh Bu, saya ranting di ranting, tetapi saya di PC jadi lembaga dakwah, berarti ada di mana-mana. Jadi tidak menutup kemungkinan ini anak-anak kita, bapak ibu ke depannya nanti juga akan jadi pengurus. Insya Allah Bu, jangan berharap apa sih organisasi kayaknya kok gak ini banget terus begini-begini. Jangan dilihat sisi negatifnya, dilihatlah manfaat buat semuanya. Karena apa? Kalau pengen ngancurin Indonesia, hancurkan dulu organisasi ini. Jika itu masih kuat, maka gak bakal bisa Indonesia hancur. Karena kekuatan Indonesia ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya ada slogannya, siapa kita? NKRI, Pancasila. No, slogannya itu. Usaha kita ilmu, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itu dari dulu slogan itu nggak akan berubah sampai anak keturunan kita. Jadi jangan kayaknya seolah-olah kalau dengar NU itu agak gimana gitu. Karena sejatinya kita tidak dipungkiri benar-benar NU. Tiap hari kalau di wilayah sini kan kenduren apa-apa mukul. Enaknya orang itu fleksibel, boleh pakai sarung, boleh pakai celana, boleh pakai batik. Yang penting ketutup aurat, gak mesti harus pakai jubah atau ini. Jadi fleksibel sebenarnya. Saya itu gak boleh pakai sarung karena instruksi dari Rois kalau ketua takbir harus pakai celana panjang. Karena kalau ketua itu larinya harus kencang. Kecuali Rois, kalau Rois itu harus pakai sarung karena dia gak bisa lari pelan-pelan karena bawa kita bawa ilmu, kebanyakan itu beratan gitu. Jadi kalau ketua takbir boleh pakai tandanya pakai sana, oh ketua, pakai sana, oh Rois. Rois itu jajaran tertinggi di organisasi NU. Jadi jangan dianggap sepele kayak Haji Andi, kayak Ustaz Sayuti. Itu jajarannya lebih tinggi. Ngadain begini, dia nggak setuju, patah. Walaupun saya berkuasa apapun, nggak bisa. Tantin itu pelaksana. Ujung tombaknya ada di beliau, tapi ujung tombaknya ada di saya. Tombaknya di dia, tombaknya di sini. Tapi itu tidak
ngitung masalah itu, yang penting kesepakatan. Alhamdulillah ini masjid luas tapi penuh. Alhamdulillah karena di pinggir doang tengahnya kosong, ini tidak penuh. Jadi kita dapat, iya, kita alhamdulillah di tahun 2025 ini Ibu, uang hibah yang dikeluarkan dari Pemprov ada kenaikan untuk organisasi NU, tetapi keranting jatuhnya cuma netes karena agak nyangkut di sore, netes dikit. Makanya kenapa jadi pengurus NU terutama bendahara harus orang yang punya duit supaya nggak doyan duit. Makanya EWC menunjuk Haji Lutfi. Beliau insya Allah kita dukung, mudah-mudahan beliau sehat, mengurusi NU dan barokah keluarga, barokah umur, barokah rezeki. Mudah-mudahan bisa istiqomah Yai. Alhamdulillah beliau aslinya tadinya orang Kalisari di Kopinato ya. Makanya saya kenal muka, gak kenal nama. Begitu diupload sama Ustaz Hubron yang di rumahnya Haji Sudaryo, kenal gak ini yang ceramah? Katanya Kiai Lutfi. Oh iya, kayaknya kedua orang Kalisari. Begitu untuk memastikan kemarin yang di baru, oh benar beliau. Saya kenal muka, gak kenal nama, tapi karena adanya NU bergabung di NU, jadi kenal semuanya. Inilah manfaat dan barokahnya kita ada di lingkungan NU. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, saya mau memberi pantun untuk penutup, tapi kayaknya lupa hari itu. Oh nggak ingat, ini mau biar gitu aja. Naik kereta beli tahu, turun di Tegal, pohon jati berjajar 5. Kalau cinta ngurusi NU jangan ditinggal, sampai mati tetap selamanya. Nah itu bagus. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena materi yang kedua akan melanjutkan. Jadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, ada perilaku yang kurang baik di hadirin dan hadirat, terutama para alim, para kiai. Beliau tingginya semeter sedikit enggak? Artinya begitu tinggi. Kemudian khafiful lahmi, dagingnya juga sedikit, maksudnya kurus. Tapi beliau senang pada Nabi, berkhidmah. Jadi kalau kami mau tidur diambilin mata, mau safar dicarikan air untuk berwudu, kalau mau keluar diberikan sendalnya, dicarikan tongkat. Dia berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sekarang kadang-kadang orang nggak berkhidmat sama Ustaz pulang malah sendalnya nggak ada. Karena Ustaznya lagi itu bicara masalah sabar. Jadi kata Ustaznya, ambil yang baik-baik, tinggal yang jelek. Kan rupanya dipraktekkan, dicari sendal yang paling bagus, punya Ustaz lagi. Habis Ustaz. Jadi sudah terangkan dua pilar tadi, berkhidmat tadi, salah satu bagian perlu pada satu kesabaran. Begitu juga kita di MNC juga berkesabaran. Gedung datang satu nggak apa-apa, yang penting datang, walaupun tunggal. Bahkan kemarin juga dari gedung sampai nyasar-nyasar, pemasarkan terus kan. Seroknya salah kan. Seroknya salah, lurus, kurang lurus lagi. Ya satu ya. Seroknya itu GPS nya. Tapi tetap gak itu rajin. Maksud ada satu sabar. Kemudian yang ketiga, wasilatu binahdil ulama, sikap percaya terhadap keputusan para ulama NU sini, dan arti kata keputusan tadi seperti yang tadi, kalau tidak ada surya ya tidak jadi. Jadi kita harus tunduk patuh, karena di jajaran pengurus besar pasti mereka orang-orang alim, orang-orang pintar,
ketika mengambil keputusan insya Allah ya, beda dengan kita, pasti istikharah mengikuti ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana ada satu ungkapan dari Imam Ghazali mengatakan warijal arba'atun, karakter orang itu ada 4. Yang pertama ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim, orang yang tahu, ngerti, paham, dan dia paham, ngerti kalau ini paham, maka itu orang alim. Ngerti nggak kira-kira dibahaskan? Karena bahasnya bolak-balik gitu. Yang kedua rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika na'im, orang yang ngerti tapi nggak ngerti kalau diri ngerti, orang nggak paham tapi nggak paham kalau dirinya paham, fadzalika na'im, dia termasuk orang lagi tidur. Soal pertama ya ikuti orang alim tadi, artinya fattabi'u, orang jajaran di PB itu pasti orang alim, maka wasiqatu binadil ulama, kita harus ikuti, percaya kepada keputusan. Yang kedua ini, kelompok kedua ini adalah orang yang ngerti tapi nggak ngerti kalau dirinya ngerti, orang paham tapi nggak paham kalau dirinya paham, orang tahu tapi nggak tahu kalau diri tahu. Ini seperti orang tidur, baik kausuh maka bangunkan. Jadi maksud gini ya, orang tidur kan nggak ngerti kalau diri sedang mimpi. Ada satu ungkapan katakanlah tudrikun na'im, orang yang tidur dia tidak menyadari annahu yahlimu, sesungguhnya dia dalam keadaan mimpi. Jadi ketika mimpi, kapan mimpi itu tahu kalau dia mimpi? Illa ba'da ma yastayqadha, kecuali ketika bangun tidur. Ya. Contoh, ada orang malam mimpi dapat proyek 10M di IKN, 10M tuh 10 miliar, bukan ember, enak bener, sudah tinggal transaksi dapat. Isinya bangunin, bang itu di masjid lain udah tahun tuh bangun, pas bangun kaget, nanya bininya, mana duit yang 10M? Apa kata bininya? Mimpi kali. Ini baru sadar iya mimpi di bawah masuk. Nah kita manusia, dia ngerti sebenarnya, paham ilmu, tapi ilmu itu tidak digunakan untuk kebenaran. Jadi bahasanya adalah ilmunya tidak dimanfaatkan. Mengatakan orang yang berilmu dia tahu, tapi nggak tahu kalau ini orang berilmu. Artinya apa? Ilmu ini digunakan untuk hal-hal yang negatif. Atau contoh kedua begini kan, ada di Masjid Ma'arif, ya, tiba-tiba ada orang datang, anjingnya mati. Contohnya mudah-mudahan tidak salah contohnya. Bilang anak pengurus masjid, Pak, sholatin anjing saya Pak. Oke. Mengetahui, kenal, memahami tentang ilmu. Yang kedua, wasaqatu fi naqdil ulama, dan percaya terhadap keputusan. Yang kedua artinya para petinggi-petinggi. Yang ketiga wal jihadu fi naqdil ulama, bisa berjuang di jajaran para ulama itu. Yang keempat wasabru fi naqdil ulama, sabar berkhidmat di dalam NU. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, karena juga kelihatannya sudah jam 11 kurang 65 menit. Kasihan Ibu Nurah bermain di Lubang Buaya Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunana min qawli la ilaha illallah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fariqil rahmani yarham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sil Fatihah bi kalimatil Fatihah ya Karim yarham ya Rasul sallallahu ya amani abdi yaghfir wa yarham ya ghafir bala ya Allah wa yaghfir bala ya Rahman ya ghafir bala ya Rahim. Da'wahu biha subhanallah wa ta'ayatu biha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillahi ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i asyhadu wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i asyhadu wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i asyhadu wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridi yang telah menutup dengan doa. Dengan demikian maka selesai sudah acara pada malam hari ini. Saya Gun Nasirin selaku pembawa acara. Bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya untuk membantu itu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang bisa berdiri, kita foto bersama.